No. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah Kualitas Perangkat Lunak. Hari ini kita akan membahas topik konten pertama, yaitu definisi dari software quality dan quality assurance itself. Baik. Oke, kita bahas software quality, dan dari perkuliahan ini diharapkan kalian bisa mendefinisikan kembali, mengingat definisi software. Dulu kalian di software engineering saya yakin sudah kalian pahami apa makna yang benar terkait software. Kemudian kita akan bahas software quality dan juga software quality assurance. Kemudian kita akan lihat ada term-term yang sebenarnya mungkin sudah kalian pelajari di software testing. Kita perlu remind lagi itu untuk kalian tetap ingat, karena itu juga menjadi dasar nanti di software quality assurance. Itu errors, faults, dan failures. Apa definisi masing-masing dan hubungan antara ketiga konsep tersebut. Oke, kemudian ada apa saja penyebab software errors yang bisa terjadi. Kemudian nanti kita lihat bagaimana software quality activities bisa terkait terhadap software error tersebut. Kemudian ada term lain, yaitu software quality control. Nah, itu mungkin perlu juga kita lihat di mana letak perbedaannya. Ya, kemudian nanti bagaimana software quality posisinya di software engineering. Baik, kalau kita ingat kembali definisi software, di IEEE mungkin yang bisa kita ambil ya. Apa definisi software? Software adalah computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of computer system. Jadi ada berapa keyword di sana? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi software itu ingat, jangan sampai salah kaprah bahwa software itu about programs only. Ya, itu adalah programs adalah bagian dari software. Oke, di sana ada terdapat prosedur sebenarnya, ada fungsi-fungsi yang diperankan gitu ya, sehingga membentuk sebuah sistem. Dan documentation. Walaupun di sini definisinya masih possibly, tapi sekarang sebenarnya sudah bisa dikatakan wajib. Associated documentation itu adalah bagian dari sebuah software. Jadi dokumentasi dari sebuah software tidak akan utuh tanpa dokumentasinya. Kemudian juga data yang dioperasikan dalam sebuah komputer sistem itu adalah oleh software tersebut adalah bagian dari software itu sendiri. Jadi harus komplit yang 4 ini menjadi pembentuk sebuah apa yang kita sebut dengan software. Oke, jadi tadi clear ya, ada 4 komponen dari software. Computer programs atau the code lah ya, kode program yang kalian buat, prosedurnya, documentation, and data. Oke, jadi jangan ada lagi yang memisah-misah code dengan documentation, gitu ya. Itu yang paling sering. Ya, saya mau menanganin code, nggak mau nanganin documentation. That's not an engineer and a software engineer yang mengerti kualitas, karena ternyata definisi software tidak terlepas dari keempat komponen ini. Oke, nah itu ya. Jadi ingat kembali mengenai definisi software sehingga nanti kalian akan mempengaruhi cara kerja kalian memang dalam pengembangan software yang berbasis kualitas ya. Nah, kembali kita bahas kembali tentang terminologi yang mungkin akan banyak terlibat juga dalam quality assurance. Ini sebenarnya terminologi yang banyak dipakai di software testing ya. Apa itu software error, software fault, and software failure. Software error, apa itu? Grammatical error in one or more of the code lines, or a logical error in carrying out one or more of the client's requirements. Ya, itu yang disebut dengan software error. Jadi grammatical error atau logical error dalam requirements client. Jadi bisa terlihat tertulis langsung dan bisa juga
explicit, ya, tidak eksplisit, ya, logical error. Nah, kemudian ada yang disebut dengan software fault. Ya, apa itu software fault? Software error that cause improper functioning of the software. Jadi software error yang adalah software error, ya mungkin gramatikalnya, mungkin logical errornya gitu ya, yang menyebabkan fungsionalitas dari software tersebut tidak bekerja dengan baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi software fault itu ada di code, ya ataupun di requirements. Itu semua disebut fault. Jadi fault itu sebenarnya bagian dari error ya. Jadi dalam hal ini boleh interchangeably gitu ya, boleh mungkin apa ini harusnya or ditulis oleh si coder n gitu ya, si pemrogram n. Itu berarti adalah sebuah fault yang bisa juga kita sebut dengan error juga gitu ya. Jadi jangan bilang lagi kalau kalian menemukan ada kesalahan kode itu sebagai di luar istilah fault. Error masih bisa ya. Kemudian ada yang disebut dengan software failure. Jadi software failure itu adalah software fault that becomes activated. Ya. Software fault yang sudah terlihat manifest hasilnya, pengaruhnya, gitu, efeknya. Jadi karena ada fault itu sehingga outputnya jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, itulah yang disebut dengan failure. Jadi kalau kita di software testing, yang bisa kita deteksi dengan testing adalah failure, bukan faults. Jadi jangan pakai istilah faults waktu Anda sedang berbicara failure ya. Yang dideteksi oleh tester adalah failure. Failure itu disebabkan oleh fault. Apakah semua fault akan berakibat menjadi failure? Belum tentu. Ya. Failure tadi terjadi kalau fault itu sudah menunjukkan pengaruhnya, berarti dia diaktifasi. Ya, boleh jadi ada fault sebenarnya, misalnya salah kode di salah satu baris kodenya, ternyata selama penggunaannya itu tidak pernah dieksekusi, akhirnya tidak menimbulkan failure. Ya, jadi ada atau suatu fault yang sifatnya memang secara hasil outputnya itu nggak akan berbeda dari kalaupun fault itu ada atau tidak ada. Bisa jadi, ya, kita tidak bisa mendeteksi bahwa itu kan arti fault sekarang adalah kode yang berbeda dari yang seharusnya, gitu ya. Jadi sebenarnya kodemu mungkin hanya antara tambah titik koma dan tidak, itu sudah langsung berbeda, itu sudah sebuah fault. Gitu. Jadi ingat, failure adalah fault yang diaktifasi. Jadi bisa jadi fault tidak berakibat kepada failure. Itulah fault yang tidak bisa kita deteksi di testing. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat hubungannya, software error ya bisa jadi menjadi software fault. Tapi bisa jadi enggak, ya. Bisa jadi enggak. Kesalahan kita di dalam sebuah proses ternyata tidak berakibat kepada deliverables kita bersalah gitu loh ya. Kita salah membuat di PIP padahal di SRS jadi gimana, itu belum jadi fault gitu karena deliverables software PIP tidak termasuk sebenarnya gitu ya. Jadi error adalah fault adalah error yang terdapat pada deliverables dari sebuah software. Kemudian fault tadi kalau diaktifasi akan menjadi failure. Jadi bukan semua fault, tidak harus semua fault menjadi failure. Ya? Jadi bisa saja error yang terjadi sebanyak ini kemudian berkurang menjadi beberapa fault dan beberapa fault ternyata hanya ada 3 failure dalam gambar ini. Ya, jadi sudah cukup jelas ya apa hubungan dari error, fault, dan failure.
Nah, kemudian kalau kita lanjut tadi, apa sih penyebab software errors? Gitu yang paling banyak tadi ya. Oke, kalau kita lihat ada beberapa di sini. Fault definition of requirements, kita salah mendefinisikan requirements. Client developer communication failure, apa yang diminta klien ternyata kita tangkap salah. Ya, deliberate deviations from software requirements, yang ada mungkin penyimpangan dari requirements yang sudah ditetapkan. Logical design errors, kesalahan logik di desain, artinya kesalahan rancangan. Coding errors, ya kodenya tadi yang salah. Harusnya if, then, else, ternyata hanya dibuat if, then, gitu ya, else-nya tidak ada. Coding error, ya. Non-compliance with documentation and coding instruction, shortcoming of the testing process, itu juga error ya. Testing yang tidak memadai boleh dikategorikan sebagai software errors. Prosedur yang tidak dijalankan dengan benar juga prosedur errors. Dokumentasi yang tidak dibuat dengan sesuai standar juga bisa documentation errors. Ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan kesalahan tidak hanya di technical inti ya, maksudnya ini pengembangan software. Ya, kalau dilihat di software development process, mungkin logical design errors, coding errors, ya, tidak sesuai documentation dengan coding, itu mungkin yang bisa kita lihat. Ya. Ternyata sampai ke prosedur error pun itu dikategorikan sebagai software errors. Nah, ini nanti yang menunjukkan bagaimana diperlukannya sebuah quality assurance untuk bisa menjamin software kita terhindar dari semua error ini. Gitu ya. Nah, itulah munculnya software quality. Ingat juga di software engineering sudah kita bahas sebenarnya apa definisi software quality. Ya. The degree to which a system, component, or process meet specified requirements. Ya. Jadi, software yang berkualitas adalah software yang memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Atau to the degree to which a system, component, or process meets customer or user needs or expectation. Ya. Sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si customer ya, atau si pengguna. Sehingga terpenuhilah kebutuhan mereka. Itulah yang disebut dengan software quality menurut IEEE 91. Ya. Kalau kita lihat definisi lain, menurut Turan, quality means conformance to requirements, ya masih dekat dengan yang tadi. Quality consists of those product features which meet the needs of customer and thereby provide product satisfaction. Ya, sama juga ya dengan yang tadi. Kemudian tadi, quality consists of freedom from deficiency. Jadi nggak ada kekurangan atau penyimpangan. Ya. Oke, kalau menurut Pressman, software quality didefinisikan sebagai conformance to explicitly stated functional and performance requirements, explicitly documented development standards, and implicit characteristics that are expected of all professionally developed software. Jadi ada dua di situ, sesuatu yang tertulis dan tidak tertulis harus dipenuhi gitu loh. Ya. Jadi kesesuaian terhadap fungsi dan performance requirements yang define, diformulasi secara eksplisit. Dalam hal ini, contohnya apa yang sudah pernah kalian buat, mungkin di SRS ya. Kesesuaian dengan fungsional yang sudah disebut di SRS. Itu intinya. Kemudian, fungsional dalam hal tadi pokoknya kebutuhannya yang non-fungsional pun sebenarnya masuk. Ya. Nih, yang kedua, explicitly documented development standard. Ya, jadi standar dokumentasi juga menjadi kebutuhan. Artinya harus terpenuhi. Software yang berkualitas harus juga memenuhi sesuai dengan dokumen development standard. Ya, jadi kalau kita gunakan misalnya standarnya adalah SRS, SDD, TDD, atau STD gitu ya. Kalian semuanya harus gunakan dan lakukan dengan benar. Kemudian softwaremu. Tidak cukup hanya softwaremu sudah menghasilkan output atau fungsional yang dibutuhkan. Tapi tadi ada dibarengi dengan dokumentasi yang
benar dan lengkap dan sesuai standar. Dan implicit karakteristik tadi. Jadi sekarang pengembangan software juga sudah berkembang ya dengan menjadi domain based misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu domain definition-nya, quality software kita itu akan dikaitkan dengan definisi domain tersebut. Kita bangun software rumah sakit untuk rumah sakit Bali G, kita hanya mengandalkan apa yang diinginkan oleh si pihak rumah sakit HKBP Bali G misalnya, that's not that quality anymore. Ya, kita juga harus melihat domain rumah sakit secara komplit, kemudian kita ambil dari sana, ya karena belum tentu requirements yang disampaikan dan disepakati bersama dengan klien itu komplit. Ya, belum tentu mereka bisa secara komplit menjelaskan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dalam proses mereka. Ya, jadi we have to deal with the karakteristik software dalam domain yang sama, dan itu akan menjadi standar kualitas juga bagi software kita. Ya, itu prinsipnya. Oke. Nah, jadi sekarang tambah assurance di belakang, software quality assurance. Ya, kita mau menjamin software kualitas tadi, gitu artinya. Penjaminan mutu software, perangkat lunak, gitu. Kualitas perangkat lunak. Apa itu? Kalau dari IEEE 91, jadi sesuai dengan definisi software quality tadi di 91 gitu ya. A plan and systematic pattern of all actions necessary to provide adequate confidence that an item or product conforms to established technical requirements. Jadi a pattern of actions ya. Jadi pola aksi-aksi yang diperlukan yang well planned dan juga sistematis ya untuk menghasilkan software berkualitas tadi. Gitu loh. Jadi tambah kata assurance di sana itu adalah about the actions yang harus terpattern, berpola secara sistematik. Ya. Ingat kalian juga sudah pelajari mengenai CMM ya, standar quality standar di pengembangan software, bahwa sesuatu yang mature, proses yang mature adalah proses yang repeatable gitu ya, sudah otomatis berulang persis ya. Kalau saya bangun software, prosesnya adalah ini. Yang berikutnya sudah langsung mengulang proses yang sama, task yang sama. Itu adalah suatu proses yang dewasa, tidak berubah-ubah ya. Sudah stabil ya. Jadi begitu juga dengan software quality assurance ya, adalah pattern of all actions yang tadi yang menghasilkan software berkualitas. Ya, atau didefinisikan juga sebagai a set of activities designed to evaluate the process by which the product are developed or manufactured. Jadi, software quality assurance adalah mengevaluasi prosesnya. Ya, aktivitas yang didesain untuk mengevaluasi proses pengembangan produk, dalam hal ini software ya, software yang dibangun, software yang berkualitas. Ya, nah ini nanti akan berbeda dengan definisi quality control yang akan kita bahas di slide berikutnya nanti. Ya, jadi kalau kita buat definisi yang lengkap dari software quality assurance adalah a systematic plan set of action necessary to provide adequate confidence that the software development process or the maintenance process of a software system product conforms to established function, technical requirements, as well as with the managerial requirements of keeping the schedule and operating within the budgetary confines. Ya, tadi jadi aksi-aksi yang diharuskan, dibutuhkan, ya, yang direncanakan secara sistematik untuk menghasilkan software yang memadai, ya, confidence-nya sudah terpenuhi gitu ya, dan disebut memadai, ya,
Sehingga ya conforms to established technical requirements, managerial requirements, ya produknya sesuai, manajemennya juga sesuai gitu ya, prosesnya juga sesuai, dan dia akan akhirnya dia akan jadi on time, dihasilkan pada sesuai schedule dan beroperasi dengan sesuai dengan budgeting yang ditetapkan. Ya, nah tadi kita sudah singgung sedikit bahwa quality assurance dengan quality control berbeda. Ya, quality control is defined as a set of activities designed to evaluate the quality of a developed or manufactured product. Aktivitas yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas dari apa produk yang dibangun. Itu quality control ya, secara umum. Berarti kalau untuk software, menjamin kualitas dari si software. Ya, jadi dia fokus kepada produknya, fokus kepada si softwarenya. Ya, jadi sebenarnya quality control dalam software development itu akan sangat erat dengan software testing. Gitu ya. Sementara quality assurance tadi sudah kita bahas bahwa dia fokus ke actions, proses, ya bukan ke produk. Dengan proses yang baik diharapkan akan menghasilkan produk yang baik. Ya, so the main objective of quality assurance is to minimize the cost of guaranteeing quality by a variety of activities performed throughout the development and manufacturing process of stages. Jadi nanti dalam quality assurance, ya quality assurance timnya harus membuat sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk menjamin bahwa tadi ada proses yang memenuhi standar, proses yang sudah punya pattern yang baik, dan dia juga akan proses yang menyebabkan proses pengembangannya itu on time, on budget, ya, dan tadi memenuhi requirements yang untuk si software itu sendiri. Oke, namun dalam kenyataan tantangan tersendiri nanti buat kalian ya, bahwa quality assurance itu the most neglected ya, yang sering diabaikan dalam software development industry. Walaupun sekarang dengan perkembangan software dengan segala kompleksitasnya, SQA menjadi satu perhatian. Tapi ingat bagaimana perbedaan tadi dengan QA dengan quality control, ya. QA dengan software testing. Karena ada juga yang salah kaprah ya, yang mendefinisikan quality assurance itu adalah software testing atau quality control. Sehingga dia hanya fokus tetap kepada produk tanpa memperhatikan proses. Ya, saya perhatikan ada juga ya lowongan gitu ya sebagai quality assurance, tapi kemudian dia disuruh untuk testing. Ya, sementara waktu belajar testing kita kemarin sudah kita lihat perbedaannya kan, itu sangat jelas ya bahwa ya software testing akan mendukung quality assurance. Tapi quality assurance itu fokus kepada proses, testing itu kepada produknya, gitu kan? Jadi tidak cukup sebenarnya seorang tester untuk melakukan quality assurance. Quality assurance lah yang merupakan umbrella activities yang akan menjamin proses dari setiap tahapan itu berjalan sesuai dengan plan dan juga standar proses yang seharusnya. Ya, nah ini yang sering diabaikan, para developer mau cepat-cepat dapat produk tanpa peduli prosesnya, sehingga tidak di-set sebuah prosedur atau sebuah instruction yang jelas, sehingga yang bisa diikuti oleh si para anggota tim gitu ya. Jadi itu tantangan tersendiri, jadi diharapkan kalian dengan belajar quality assurance harusnya menjadi orang yang siap untuk menerapkan quality assurance nanti di industri. Ya, ingat bahwa most software developers think that QA means testing alone. Yang tadi saya sebut ya.
banyak masih yang kamu perannya apa? QA. Terus kamu ngapain? Ya, saya menguji softwarenya. That's not correct. Ya. Jadi jangan sampai begitu lagi kalian. Ya, testing dan ada apa? Quality assurance, two different things. Ya, ya. Even testing is not always fully carried out. It is accepted by the software development industry. 100% testing is not possible. Ya, artinya tadi kan dengan QA sebenarnya memang jadi seolah-olah testing seolah-olah menjadi bagian penting dari sebuah proses QA karena muaranya tetap memang produknya harus benar, ya. Tapi bukan hanya itu gitu. Sebelum dia masuk ke produk benar ini ada set of activities yang harus dijamin kualitasnya, ya. Nah, kalau testingnya aja tidak bisa 100%, how to provide 100% quality assurance? So, this is the facts that are challenging things for you. So, you have to be prepared. Dengan belajar SQA, kamu akan lebih bisa menerapkan konsep quality assurance dengan benar. Oke, saya pikir cukup untuk materi kita di sesi ini. Apabila ada diskusi, silakan kontak saya di ruang diskusi kita ya, yakni di WA Group. Baik, selamat siang.